ataupun reels, ini tetap aku buat video kegiatan aku hari ini. Jadi guys, hari ini kami ke kebun nanas untuk panen nanas. Sebenarnya aku tadi nggak mau ikut, tapi dipaksa sama pak suami. Malah semuanya ikut, termasuk anak-anak. Sengaja perginya agak sorean dikit supaya tidak terlalu panas dan sekalian nunggu abang pulang sekolah. Ini kami sudah ada di kebun nanasnya ya guys. Ini kan nanas yang bentuknya kecil-kecil itu nggak akan dipanen, katanya bakal dibuang begitu aja. Jadi daripada mubazir, kami putuskan untuk memanen sendiri nanas-nanas yang bentuknya kecil-kecil kayak begini nih guys. Kalau di pasar nanas-nanas yang bentukannya kecil kayak begini biasanya harganya Rp2.000 3, bahkan ada yang menjualnya Rp500 guys. Kalian bayangin aja guys, murah sekali. Wajar aja kalau mau dibuangin. Jadi rencananya nanas-nanas ini mau kami bikin sele nanas yang biasa dipakai untuk buat nastar di hari lebaran nanti guys. Nah ini kami udah mulai panen. Ini si abang gemoy mulai panen nih guys. Dia mau potongin satu nanas ini. Awal-awal sih dia ragu kayak aduh berduri gitu ya, tapi lama-lama dia nggak takut lagi sama durinya. Jujur ini juga pengalaman pertama aku panen nanas. Ini manis tidak ya guys? Ini dikasih pak suami nanas yang udah dikupas kulitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata rasanya manis guys, seseger ini ya makan buah yang langsung dipetik dari pohonnya. Ini ada si adek nih lagi ngapain dia ya? Pakai topi kebesaran, topinya dicari keliling nggak ketemu guys. Halo guys, ngomong nak. Halo guys. Apa? Mau nanas? Itu minta sama abang. Abang udah dapat banyak nanasnya. Yuk situ yuk. Iya, ternyata di tengah hutan gini juga masih ada kucing ya. Bingung nih makan apa nih kucing di tengah-tengah hutan kayak begini. Nah, si adek sudah megang nanas saja nih guys. Enak. Saking banyaknya nyamuk, akhirnya topinya aku lepas buat lepasin dia guys. Tadi udah mau dipakein jaket, tapi dia nggak mau. Jadinya ya udah deh, kita berangkat apa adanya aja. Nih anak-anak aku, ibu mertua, adik ipar, suami, dan kakeknya anak-anak pada sibuk panen. Karena yang ini sebentar-sebentar rewel, jadi aku nungguin anak ini dulu. Coba lihat, Ami minta, Ami. Kita buat api guys, karena banyak nyamuk. Ada. Aduh. Kena mata, keculek ya. Nah, kipas biar ada nyamuan. Siannya nyamuan. Itu nyamuan. Ada nyamuan. Si Ade udah mau ditinggal, waktunya kita bantu-bantu yang lain guys. Di sini nanas-nanas yang udah dipanen aku masukin ke dalam karung supaya nanti enak lah guys dibawanya ya. Jujur ini cuacanya masih panas banget guys. Karena kami kesini itu jam 4 sore dan terik mataharinya masih sangat menyengat kulit. Si abang juga disuruh pakai jaket, dia nggak mau guys. Adek sini bukanya, adek bukanya, Ami masukinnya ya. Ada pegang ya. Iya jangan ditutup dong, dibuka dong. Nanas ya? Banyaknya. Bukan. Lebar. Untungnya si baby Reni tidak rewel ya guys, jadi aman terkendali. Ore aja. Bisa? Ore. Saya panen nanas dulu guys. Duri semua. Ini guys, kita angkutin dulu guys. Kita masukin tas. Aduh. Ada. Topi siapa? Topi siapa? Awas semut. Mega api-api. Ini minum. Minum apa? Video kab. Baru segini aja saya udah ngos-ngosan guys. Saya nggak bisa bayangin orang yang memanen nanas sebanyak ini. Padahal kami cuma di bagian pinggirnya aja, nggak ke tengah, nggak ke sana, cuma di bagian pinggirnya ini aja. Ini aja udah Masya Allah. Pokoknya belum diserbu nyamuk, belum panasnya. Aduh. Wajar aja para petani kalau harga panenannya dibeli murah itu kecewanya minta ampun ya. Karena udah ngerawatnya susah, panennya susah, terus dibeli harga murah. Nggak balik modal lah mereka.
mereka. Duriga lo. Just Ambil info, mana, ini pendek. bukan tanah saya guys, tapi ini punya mertua. Saya mah belum ada apa-apa sampai sekarang, masih menabung untuk kebutuhan masa depan. Ya semoga saja kita semua kedepannya nanti bisa mewariskan untuk anak cucu kita ya guys. Terutama warisan ilmu yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ini sebenarnya si Baby Re udah ngerengek-rengek pengen pulang, karena biasanya di jam segini sudah waktunya dia tidur guys. Tapi sama si ayahnya dihibur terus supaya nggak nangis. Itu si ayah bakar-bakaran di ujung sana sampai ditegur sama kakeknya. Di musim kemarau kayak gini kan takut ya guys kalau apinya nyebar kemana-mana terus kebakaran. Tapi alhamdulillah sama si ayah udah dimatiin apinya sebelum kami pulang. Nah ini aku lagi berusaha terus memanen nanas yang ada guys. Hitung-hitung sebagai pengalaman, siapa tahu suatu saat aku akan buat cerita tokoh yang menjadi juragan nanas. Amin, kalau bisa bukan tokohnya, kitanya yang jadi juragan nanas. Aminin ya guys. Dipilih lagi nih mana nanas yang udah wajib dipetik. Setelah ini nggak tahu kapan lagi aku bisa ikut ke kebun ini ya guys. Mungkin nanti saat panen pokat-pokat yang ada di sini. Jadi suami itu kan nanam pokat sebanyak 150 batang. Terus katanya umur 3 tahun baru bisa berbuah. Nanti kalau udah waktunya panen aku buat video lagi. Kayaknya lebih seru guys, karena kan kalau untuk pohon pokat, satu pohon bisa memanen ratusan pokat, nggak kayak nanas satu-satu. Jadi kita harus berjalan cukup jauh untuk memanen nanas ini guys. Ini yang pegang kamera si Ade, atas kemauan dia sendiri ya, aku nggak nyuruh. Kadang aku suruh dia yang kerja, dia malah udah Ami, Ade aja yang pegang kamera, Ami aja yang kerja. Ya begitulah, namanya juga anak-anak. Nah ini aku udah ngelemparin nanasnya dilemparin ke pinggiran, terus kita masukin ke karung. Tara, dapatnya udah segini, bentar lagi penuh nih guys. Itu belum digabung sama yang di ujung situ, banyak juga. Nah kayaknya nggak selesai kalau mau dipanen semua, jadi kita putuskan untuk pulang. Sebab si adeknya udah rewel juga dari tadi guys. Aduh guys, penuh guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di next video. Assalamualaikum.